Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rabiatul Adawiyah Asyafiro, NIM 060203200046, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai cara mengatasi plagiarisme dalam karya ilmiah. Neville menyatakan bahwa plagiarisme merupakan tindak pengambilan ide atau gagasan milik orang lain tanpa mencantumkan rujukan dari pemilik asli yang kemudian diklaim menjadi miliknya sendiri. Nah, hal ini berarti plagiarisme merupakan salah satu tindak kejahatan akademik di mana di dalamnya terdapat unsur pencurian berupa pencurian ide dan gagasan dari milik orang lain yang diklaim menjadi miliknya sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip pendidikan di mana pendidikan ingin mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Dan juga pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyantumkan sumber secara tepat dan memadai. Nah, sebelum kita membahas cara menanggulangi hal ini, berikut adalah jenis-jenis dari plagiarisme. Plagiarisme sangat memiliki banyak sekali tipe atau jenis dalam penerapannya. Di antaranya, yang pertama yaitu plagiarisme of ideas, di mana plagiator melakukan pengutipan pada ide karya ilmiah orang lain. Dan yang kedua ada word of word, di mana plagiator melakukan kutipan kata per kata dari karya ilmiah orang lain. Dan yang ketiga ada plagiarism of search, di mana di sini plagiator tidak mencantumkan rujukan atau referensi secara lengkap. Dan yang terakhir ada plagiarism of authorship, di mana plagiator di sini menulis karya ilmiah milik orang lain yang kemudian diakui menjadi miliknya. Dan ada pun jenis plagiarisme lain, di antaranya plagiarisme total, di mana plagiator melakukan plagiat secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Dan yang kedua ada plagiarisme parsial, di mana plagiator hanya mengutip sebagian daripada karya milik orang lain. Dan yang ketiga ada autoplagiasi, di mana di sini plagiator melakukan kutipan sebagian atau menyeluruh namun tidak mencantumkan referensi aslinya. Dan yang terakhir ada plagiarisme antar bahasa, di mana di sini dilakukan pengalihan bahasa, misal dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau sebaliknya. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Berikut pemaparannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, yaitu melakukan parafrase pada kalimat. Yang kedua, merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya. Dan yang ketiga, ada merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Dan yang keempat, ada merubah sinonim pada kata dalam kalimat. Dan yang terakhir, bisa kita lakukan perubahan bentuk kata pada kalimat. Nah, sebagai bonus dari video kali ini, saya akan membagikan tips-tips untuk mempermudah kita dalam parafrase kalimat. Yang pertama, membaca ulang teks hingga memahami benar isi teks. Dan yang kedua, menuliskan gagasan-gagasan terpenting dalam teks yang telah kita baca. Dan yang ketiga, menuliskan kata kunci yang menunjukkan subjek dan tema parafrase kita. Dan yang keempat, memastikan gagasan penting tadi telah masuk dalam parafrase kita. Dan yang kelima, menggunakan tanda petik ganda untuk istilah-istilah khusus. Dan yang terakhir, menulis sumber yang kita dapatkan dalam sebuah kertas agar mempermudah penulisan daftar pustaka dan referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.